Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, berjumpa di Widijo Channel. Semoga selalu sehat dan tentu saja kebahagiaan itu selalu hadir dalam perjalanan hidup kita hari ini dan seterusnya tentunya. Seperti biasa teman-teman, kita membahas tentang sebuah budaya juga filosofi yang ada di Jawa ya. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba yaitu mengupas tentang budaya perjodohan atau nikah ya. Ada tanggal-tanggal tertentu yang di budaya Jawa Islam itu perkembangannya itu tanggal-tanggal ini tidak boleh digunakan untuk melakukan suatu pernikahan karena ini berhubungan dengan suatu peristiwa besar sebagai suatu hal yang memprihatinkan, yaitu tentang sejarah-sejarah para nabi ya. Jadi saat tanggal-tanggal itu memang ini adalah sebuah larangan atau kurang baik dalam menjalankan suatu akad nikah. Nah, tanggal-tanggal apa saja dan tanggal berapa di bulan apa ini akan saya jelaskan. Yang pertama itu di bulan Suro ya, itu ada tanggal 13, yaitu 13 Suro itu tidak boleh melakukan suatu yang namanya akad nikah ya. Ini larangan untuk menjalankan akad nikah karena di 13 Suro itu ada peristiwa yaitu Nabi Ibrahim waktu itu dibakar oleh Raja Namrud ya. Jadi kalau bertanya kenapa tanggal 13 di bulan Suro itu tidak boleh melakukan suatu pernikahan, ini karena juga ada peristiwa itu untuk menghormati, karena ini waktu yang prihatin untuk Nabi Ibrahim ya. Yang kedua yaitu tanggal 3 Mulut. Nah, tanggal 3 Mulut ini juga sebuah larangan. Ini sebagai penghormatan kita karena pada tanggal 3 Mulut ini Nabi Adam itu diturunkan ke dunia ini sebagai suatu hukuman karena melakukan suatu tindakan yaitu Ibu Hawa makan buah kuldi. Nah, itu diturunkan ke dunia ini. Ini adalah peristiwa para nabi ya. Jadi sekali lagi tanggal 3 Mulut itu salah satu larangan kenapa tidak boleh melakukan akad nikah di bulan itu. Yang ketiga yaitu pada bulan Ba'do Mulut tanggal 16. Ba'do Mulut tanggal 16 itu peristiwa yaitu tenggelamnya Nabi Yusuf ditenggelamkan ke sumur oleh saudaranya. Nah, ini salah satu hal yang peristiwa yang ibaratnya prihatinnya para nabi atau nasnya para nabi ya. Yang keempat yaitu Jumadil Awal ya. Jumadil Awal ini di tanggal 5. Nah, Jumadil Awal ini yaitu peristiwa tenggelamnya Nabi Nuh ya, tenggelamnya umat para Nabi Nuh pada waktu itu. Ini juga sebuah hukuman, juga sebuah keprihatinan nasnya Nabi Nuh karena waktu itu juga ada keluarga beliau yang juga ikut terbawa oleh banjir itu ya. Terus bulan puasa ini tanggal 21 Poso. Kalau orang Jawa itu mengatakan 21 Poso itu yaitu peristiwa Nabi Musa ini perang sama Nabi Fir'aun. Pada waktu itu sampai Nabi Fir'aun itu ditenggelamkan melalui samudera. Nah, ini ada satu peristiwa juga. Yang di bulan Selo ini tanggal 24 ya. 24 Selo itu juga sebuah larangan karena ini adalah nasnya Nabi Yunus waktu dimakan ikan. Nah, terus yang ketujuh itu adalah bulan besar tanggal 25. Ini waktu peristiwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW masuk ke gua waktu dikejar-kejar oleh orang kafir untuk dibunuh. Nah, ini adalah suatu keprihatinan atau penghormatan kita ketika melakukan suatu akad nikah karena tanggal-tanggal yang saya sebutkan, tanggal dan bulan itu adalah sebuah peristiwa yang terjadi atau ibaratnya nasnya atau apesnya para nabi pada zaman dahulu.
sebuah perkembangan budaya Islam Jawa yang menghormati peristiwa-peristiwa keprihatinan di masa dulu tentang sejarah-sejarah para nabi. Ini adalah dijadikan sebuah perhitungan perlarangan di saat melakukan suatu pernikahan. Karena apa? Pernikahan itu sesuatu yang sakral ya. Jadi kita harus memilih hari-hari yang benar-benar baik. Terutama ini jangan pas hari prihatin para sesepuh kita atau para leluhur kita. Contohnya saja ketika orang tua jenengan itu sudah tidak ada pada hari meninggalnya atau hari wafatnya orang tua, itu juga tidak boleh dijadikan sebagai hari akad nikah ya. Karena itu juga ibaratnya penghormatan kita, itu waktu prihatin kita menghormati para leluhur atau orang tua yang sudah meninggal, seperti itu. Jadi dalam suatu perhitungan akad nikah itu memang diperhitungkan tentang hal-hal seperti itu. Karena kita berharap di saat akad nikah itu memang harinya itu hari baik, hari yang menyenangkan, hari yang penuh harapan, bukan suatu hari yang baratnya prihatin, seperti itu ya. Jadi teman-teman itu supaya lebih jelas, karena ada pertanyaan tentang itu ya. Kenapa kok tanggal ini di bulan ini tidak boleh melakukan yang namanya akad nikah? Ini adalah suatu alasan-alasan yang saya jelaskan tadi, yang pada intinya peristiwa keprihatinan para nabi itu adalah sebagai bentuk hal yang memprihatinkan, dan kita menghormati itu sebagaimana kita ibaratnya kita mendapatkan suatu petunjuk petuah ya dari beliau-beliau yang sudah dulu memberikan hal-hal yang terbaik, terutama ilmu, juga tauhid dan sebagainya. Itu ya teman-teman. Jadi itu jawabannya dari pertanyaan mengapa tanggal-tanggal di bulan-bulan tertentu itu kok tidak boleh dijadikan sebagai hari pilihan akad nikah. Itu sebagai bentuk tata krama kita, bentuk penghormatan kita kepada para leluhur kita, ibaratnya seperti itu. Baik teman-teman, semoga bisa bermanfaat dan semoga kita bisa ambil hikmahnya, kita bisa mengambil pelajaran secara bijak, dan semoga bisa bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.